Arya Sinulinga, selaku Exco PSSI menjelaskan jika ada 2 pemain keturunan yang akan dinaturalisasi selanjutnya. Selain Kelvin Verdong yang telah buka-bukaan tentang proses pewarganegaraannya, 2 nama yang diprediksi itu tak lain adalah Ole Roumanie dan juga Jens Reven. Di mana jika melihat popularitas dari nama-nama yang telah disebutkan, tentu Ole serta Kelvin yang telah membela tim utama di Eredivisie mendapat perhatian lebih dari pecinta sepak bola tanah air. Tapi tunggu, meremehkan potensi Jens Reven tampaknya juga tidak baik. Lantas kenapa? Berikut akan kita ulas siapa itu Jens Reven yang membuat Coach Shin Tae-yong sampai tergerak memanggilnya ke timnas Indonesia. Meski tergolong mewah dan terkesan seimbang, nyatanya line up timnas Indonesia saat ini masih memiliki kekurangan di sektor lini serang, di mana sampai saat ini skuad Garuda belum menemukan target man yang benar-benar tajam di depan gawang lawan. Dan untuk itu proses scouting talenta keturunan akan terus digenjot agar masalah produktivitas tim Merah Putih dapat segera teratasi. Menariknya, di antara banyak opsi yang ada, pelatih Shin Tae-yong justru memilih pemain kurang masyhur bernama Jens Reven yang saat ini membela Dordrecht U21. Jika dilihat sekilas, memang tidak ada yang spesial dari pemain keturunan Jogja ini. Namun melihat potensinya, di usia yang masih menginjak 18 tahun, Coach Shin Tae yakin jika Jens Reven akan menjadi striker buas di bawah bimbingannya. Terlebih mengingat perjudian yang telah ia lakukan saat memotong satu generasi, sehingga akar filosofi yang ia pupuk pun akan bertahan lebih lama, karena digenggam oleh generasi muda Garuda saat ini. Dan itu juga yang diharapkan oleh Shin Tae-yong saat memilih Jens Reven sebagai ujung tombak baru di skuad yang ia arsiteki. Di usianya yang masih sangat belia, performa Reven terbilang cukup impresif. Terlebih jika dibandingkan dengan opsi bahkan striker timnas yang sudah ada, Reven memiliki potensi yang lebih dibanding mereka. Sebut saja winger kiri milik timnas Rafael Struijk yang juga berkompetisi pada divisi yang sama dengan Reven dengan membela Ado Den Haag U21 di Second Division A. Di mana Rafael yang sudah bermain sebanyak 52 pertandingan hanya mampu mencetak 13 gol serta 6 assist, sedangkan Revan yang baru bermain di 16 pertandingan tampil lebih efektif dengan mencetak 6 gol. Sedangkan untuk Ole Roumanie, striker berusia 23 tahun yang juga menjadi incaran PSSI, presentase gol Revan lebih baik dibanding Ole dengan 170 menit per gol, berbanding 264 menit yang dimiliki Ole. Meski saat ini Ole sendiri telah berkompetisi di Liga Utama Eredivisie, namun tetap harus digarisbawahi. Reven punya ruang untuk terus berkembang karena saat ini usianya baru 18 tahun. Sedangkan untuk perbandingannya dengan 2 ujung tombak timnas Indonesia saat ini, Jens Reven juga lebih unggul dibanding Hoki Caraka, namun sedikit tertinggal dengan statistik Sananta Ramadan. Seperti yang telah disebutkan, Reven yang memiliki ruang lebih banyak untuk berkembang punya satu senjata mematikan yang saat ini jarang dimiliki striker Indonesia. Di mana dengan tinggi 189 cm, Jens yang masih berusia 18 tahun tentu posturnya akan terus berkembang dalam beberapa tahun ke depan. Dan jelas untuk ukuran Asia, Reven tentu sangat merepotkan lini belakang lawan, khususnya saat momen-momen bola mati. Terlebih skuad Garuda memiliki Pratama Arhan yang begitu terkenal dengan lemparan jauhnya. Selain itu, sebelum menyentuh level senior, kemampuan striker jangkung ini bisa dimanfaatkan pada level junior. Terlebih mayoritas punggawa timnas saat ini juga masih diturunkan ke level usia, maka Reven punya banyak kesempatan untuk beradaptasi, khususnya dengan Marcelino Ferdinand serta Hoki Caraka yang hampir sebaya secara usia. Di mana bersama Lino, Reven bisa membangun chemistry kreatif antar lini, sedangkan bersama Hoki yang juga berasal dari Yogyakarta, mereka bisa menjadi duet mematikan di kotak penalti lawan. Di sisi lain, melihat peluang yang diberikan PSSI serta pelatih Shin Tae-yong, Jens Reven tampak begitu bergairah, terlebih melihat antusiasme pecinta sepak bola tanah air. Pemuda kelahiran 12 Oktober tahun 2005 ini semakin tergugah untuk membela timnas Indonesia. Di mana hal ini tergambar jelas saat dirinya diinterview oleh Kumparan beberapa waktu lalu. Di mana pada video yang diunggah pada kanal YouTube Kumparan itu sendiri, Reven mengatakan, "Saya berharap suatu hari nanti bisa berbicara dengan PSSI. Saya berharap bisa membela negara saya. Indonesia itu adalah suatu kehormatan. Saya sangat terbuka untuk itu. Itu juga mimpi saya."
Ucap Reven yang kemudian berterima kasih kepada pecinta sepak bola tanah air yang mengirimnya ucapan semangat di media sosial. Terima kasih sudah mendukung saya, mengirim pesan di Instagram yang penuh cinta. Saya tidak pernah mendapatkan hal itu di Belanda. Terima kasih untuk semuanya. Semoga kita bisa segera bertemu dan merayakan kesenangan bersama Timnas Indonesia. Jadi itulah cerita di balik calon boomer masa depan Indonesia yang ketajamannya masih akan terus berkembang. Lantas, jika Jens Reven mampu membayar kepercayaan pelatih Sinteyong, maka bisa dibilang potensi skuad Garuda akan benar-benar mematikan sebab masalah kurang produktivitasnya lini serang telah teratasi dengan kehadiran talenta berdarah campuran Jogja Jens Reven. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.